Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widianti dengan NIM A510250104 dari kelas 1C. Menurut pemahaman saya tentang materi ini, pendidikan adalah salah satu hal paling penting dalam membangun suatu negara. Lewat pendidikan, sebuah negara bisa menyiapkan generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga punya keterampilan karakter dan jati diri yang kuat. Di zaman globalisasi seperti sekarang, kualitas pendidikan tidak lagi hanya dilihat dari dalam negeri, tetapi juga dibandingkan dengan negara lain di tingkat internasional. Salah satu bentuk perbandingan tersebut adalah standarisasi global pendidikan yang paling dikenal melalui PISA yang diselenggarakan oleh OECD. Hasil PISA sering dijadikan acuan untuk melihat seberapa baik kualitas pendidikan suatu negara, termasuk Indonesia. Karena itu, topik ini penting dibahas, apalagi karena standarisasi global membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi pendidikan nasional. Secara sederhana, standarisasi global pendidikan adalah upaya membandingkan kualitas pendidikan antar negara dengan indikator tertentu. Dalam PISA yang dinilai adalah kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam 3 bidang utama, yaitu literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Penilaian ini tidak menekankan hafalan, tetapi lebih ke kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Literasi membaca misalnya tidak hanya menilai apakah siswa bisa membaca teks, tetapi juga apakah siswa memahami isi bacaan tersebut. Siswa dituntut bisa menemukan ide pokok, menarik kesimpulan, menilai informasi, dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan sekedar membaca dan melihat tulisan, tetapi benar-benar memahami maknanya. Kemudian ada literasi matematika. Dalam PISA, matematika tidak hanya soal hitung-hitungan di buku, tetapi bagaimana siswa menggunakan konsep matematika tersebut untuk menyelesaikan masalah nyata. Contohnya, siswa diminta menganalisis data pengeluaran keluarga, menentukan mana yang paling besar, dan menyimpulkan apakah pengeluaran tersebut sudah efisien. Dari sini terlihat bahwa matematika digunakan sebagai alat berpikir dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada literasi sains. Literasi sains menekankan kemampuan siswa dalam memahami fenomena alam secara logis dan ilmiah. Siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga mampu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa seperti polusi udara, dampaknya bagi kesehatan, dan solusi yang bisa dilakukan. Artinya, ilmu pengetahuan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. OECD sebagai penyelenggara PISA berperan besar dalam pendidikan global. Melalui PISA, OECD menyediakan data dan rekomendasi yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan, memperbaiki kebijakan, dan membandingkan pendidikan nasional dengan negara lain. Indonesia sendiri sudah mengikuti PISA sejak tahun 2000, namun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Kondisi ini tentu menjadi tantangan, tetapi juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depannya. Standarisasi global pendidikan sebenarnya memiliki banyak manfaat. Pertama, menjadi alat evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan metode mengajar. Ketiga, membantu menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat global. Namun, di balik manfaat tersebut ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Standar global cenderung bersifat umum, sementara setiap negara memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda. Jika terlalu fokus pada hasil tes seperti PISA, sekolah bisa saja lebih mengejar nilai dibandingkan pembentukan karakter. Akibatnya, nilai-nilai lokal, budaya daerah, dan pendidikan Pancasila bisa berkurang tentang perhatiannya. Padahal, pendidikan bukan hanya soal nilai akademik. Pendidikan juga bertujuan membentuk manusia yang berkarakter, memiliki identitas kebangsaan,
dan menghargai budayanya sendiri. Karena itu standar global seperti PISA seharusnya dijadikan sebagai alat bantu, bukan tujuan utama pendidikan. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah standarisasi global memiliki peran penting dan manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, penerapannya harus dilakukan secara seimbang. Indonesia perlu mengambil hal-hal positif dari standar global seperti peningkatan literasi dan kualitas pembelajaran sambil tetap menjaga nilai budaya, karakter, dan tujuan pendidikan nasional. Dengan begitu, pendidikan Indonesia bisa maju secara global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.